Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayani dengan NIM 230109008. Adapun jurusan atau prodi Tadris Matematika Kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dengan mata kuliah teori graf dengan dosen Ibu Irmayanti SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang graf pohon. Yang pertama, slide pertama, apa sih itu graf pohon? Graf pohon adalah graf terhubung dan tidak memuat sikel, graf yang setiap komponennya berupa pohon atau kumpulan pohon yang saling lepas disebut hutan Frost. Graf G sebuah pohon dan graf H hutan dengan dua komponen. Selanjutnya, sifat-sifat graf pohon. Yang pertama, teorema 1. Jika G graf pohon, maka untuk setiap dua titik U dan V yang berbeda di G, terdapat tepat satu lintasan pet yang menghubungkan kedua titik tersebut. Selanjutnya, graf teorema 2. Jika G graf pohon, maka V dalam kurung G sama dengan E dalam kurung G tambah 1. Selanjutnya teorema 3, jika P sama dengan V0, V1, V2, dan seterusnya sampai Vn. Sebuah lintasan terpanjang di pohon G, maka D dalam kurung V0 sama dengan D dalam kurung Vn sama dengan 1. Adapun contoh graf pohon, di mana bila sebuah sisi ditambahkan pada pohon tanpa menambah titik baru diperoleh graf yang memiliki sikel dan karena itu graf tersebut bukan pohon. Nah, ini ada contoh atau gambar. Bila suatu sisi dihapus dari pohon dan titiknya tetap, maka diperoleh graf yang tidak terhubung dan karenanya graf itu bukan graf pohon. Baik, selanjutnya pohon binair. Misalkan T sebuah pohon dan V sebuah titik T. Jika V berderajat tidak lebih dari 3, maka T disebut pohon binar dengan akar di titik V. Pohon binar T berakar di titik V dikatakan pohon binar lengkap jika derajat titik V adalah 2 atau 0. Dan setiap titik yang lain berderajat 1 atau 3. Yang pertama, titik berderajat 1 disebut titik internal. Yang kedua, titik yang berderajat lainnya disebut titik internal. Adapun warna, yang pertama itu ada akar warna merah disimbolkan dengan warna merah. Adapun warna biru disimbolkan dengan titik internal. Titik terminal. Adapun kuning, titik internal. Selanjutnya teorema 4. Jika T pohon binar lengkap dengan N titik, maka 1 N ganjil, 2 banyaknya titik terminal dalam kurung N tambah 1 per 2. Yang ketiga, banyaknya titik internal N dikurang 1 per 2. Selanjutnya teorema 5. Jika T pohon binar dengan N titik dan tinggi H, maka H lebih besar log 2 dalam kurung N tambah 1 dikurang 1. Selanjutnya contoh. Yang pertama, I N sama dengan 9 atau ganjil. Yang kedua, titik terminal dalam kurung N tambah 1 per 2. Selanjutnya 9 ditambah 1 per 2 sama dengan 5. Titik internalnya N dikurang 1 per 2, 9 dikurang 1 per 2 sama dengan 9. Yang hanya membedakan di sini titik terminal dan titik internal itu positif dan negatif. Adapun pohon rentang, misalkan G adalah sebuah graf, sebuah pohon di G yang memuat sebuah titik di G disebut pohon rentang dari G. Selanjutnya algoritma pohon rentang minimal. Sebuah graf, yang pertama sebuah graf yang setiap sisinya dikaitkan dengan suatu bilangan real disebut graf bobot. Bobot graf G dilambangkan W
dalam kurung G adalah jumlah bobot semua sisi G. Yang kedua, sebuah pohon rentang di G dengan bobot minimum disebut pohon rentang minimal. Selanjutnya contohnya misalkan W dalam kurung G sama dengan 12, pohon rentang di G itu V1, adapun gambar V1, V2, V3, sehingga diperoleh V dalam kurung T1 sama dengan 8, W dalam kurung T2 sama dengan 7, dan W T1, T3 sama dengan 10. Demikian T2 adalah sebuah pohon rentang di G dengan bobot terkecil yaitu 7. Maka T2 disebut pohon rentang minimal di graf bobot G. Baik teman-teman, terima kasih telah melihat presentasi saya tadi. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.